Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa Jak TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas pintu surga yang ke-8, yaitu Babul Iqtida, pintu keteladanan yang tercermin dari Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tahu Babul Iqtida adalah pintu keteladanan. Siapa yang harus diteladani? Tentu mereka-mereka yang telah mendapatkan nikmat yang kelihatannya secara lahiriah begitu berat, tapi ternyata yang mereka rasakan adalah nikmat. Itulah yang di dalam ayat disebutkan siapa mereka, yaitu para nabi, para sidikin, para syuhada, dan para solihin. Ini kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, sebagaimana doa yang kita panjatkan, pansurna alal qaumil kafirin. Tolonglah kami ya Allah dari kejahatan orang-orang yang menutupi daripada eksistensi dirinya, dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik, dari orang-orang zalim, dari orang-orang munafik. Setiap kita pasti ada orang yang iri kepada kita. Setiap kita pasti punya musuh sekecil apapun musuh itu. Setiap kita pasti ada orang yang hasad kepada diri kita. Itulah sebabnya kita harus senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan menteladani Rasulullah SAW, para syuhada, para solihin, yang mereka telah mendapatkan nikmat. Kenapa? Karena keteladanan itu hanya yang terbaik, hanya dalam diri Rasulullah. Bagaimana dinyatakan dalam Al-Quran bahwa dalam diri Rasulullah SAW ada uswatun hasanah, keteladanan yang hasanah. Keteladanan yang hasanah, karena itu kita harus mencontoh sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu keteladanan. Kita harus bisa membedakan keteladanan dan yang dikagumi. Kawan-kawan, kita boleh kagum dengan suara Michael Jackson. Boleh. Tapi belum tentu bisa diteladani perilakunya. Kita boleh kagum terhadap artis-artis yang luar biasa penampilan aktingnya, tapi belum tentu bisa diteladani. Keteladanan hanya ada dalam diri orang-orang yang pernah mendapatkan nikmat. Kenapa? Yang kita cari adalah nikmat, tenang, bukan senang. Tapi kebanyakan manusia itu justru ingin ditolong oleh Allah. Tetapi yang mereka kejar adalah kesenangan. Mereka berpesta pora. Mereka hidupnya hedonistik. Mementingkan kenikmatan yang sesaat. Materialistik. Selalu berorientasi kepada materi. Dan mereka itu akhirnya konsumeristik. Menghambur-hamburkan uang demi yang namanya kenikmatan sesaat, hedonis itulah. Itu tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau kita ingin ditolong dari godaan setan, ingin ditolong dari orang-orang yang hasad kepada kita, ingin ditolong dari ancaman siapapun, maka hendaknya kita menteladani Rasulullah. Salah satu teladanan yang paling utama, kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah dimanapun kita berada. Dan yang paling harus kita teladani, carilah tenang, jangan mengejar senang. Karena orang yang tenang pasti senang akan ikut. Tapi orang yang mengejar senang, belum tentu ketenangan akan datang. Terima kasih. Walaupun minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.